Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Mengenai kapan dilakukan asuhan kehamilan atau antenatal care. Asuhan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Dan yang paling disarankan adalah setiap bulan sekali pada trimester 1, 2 minggu sekali pada trimester 2, dan seminggu sekali pada trimester 3. Akan tetapi, jika ada keluhan, lebih baik segera melakukan pemeriksaan kehamilan. Tujuan antenatal care. Tujuan utama asuhan kehamilan adalah untuk A. Memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya dengan cara membina hubungan saling percaya dengan ibu. B. Mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa. C. Mempersiapkan kelahiran dan memberikan pendidikan. D. Menjamin agar proses alamiah tetap berjalan normal selama kehamilan. Lingkup antenatal care. Lingkup asuhan kehamilan meliputi komponen-komponen di bawah ini. A. Diagnosis dan manajemen awal dari kehamilan. B. Penilaian dan evaluasi kesejahteraan dan kesehatan wanita. C. Penilaian dan evaluasi kesejahteraan atau kesehatan janin. D. Keringanan tindakan untuk kegelisahan kehamilan yang umum. E. Mengantisipasi bimbingan dan instruksi. F. Screening komplikasi maternal dan janin. Standar asuhan kehamilan. Terdapat 6 standar dalam standar pelayanan asuhan kehamilan. Standar 1. Identifikasi ibu hamil. Standar 2. Pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Standar 3. Palpasi abdominal. Standar 4. Pengelolaan anemia pada kehamilan. Standar 5. Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Dan terakhir, standar 6. Persiapan persalinan. Dan terakhir, prosedur pelaksanaan ANC. Prosedur pelaksanaan ANC meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang atau laboratorium, dan konseling. Anamnesa. Anamnesa merupakan wawancara yang dilakukan oleh bidan dengan ibu hamil untuk menggali data subjektif yang berkaitan dengan keadaan kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Selama kunjungan antenatal pertama, kita mulai mengumpulkan informasi mengenai ibu untuk membantu kita dalam membina hubungan saling percaya kepada ibu.
mendeteksi komplikasi, dan merencanakan asuhan khusus yang dibutuhkan. Dalam kunjungan-kunjungan selanjutnya, kita mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai kehamilan untuk mendeteksi komplikasi dan memberikan asuhan individu yang khusus. Ketika pasien datang, sapalah pasien dengan sopan dan ramah. Mengenalkan diri pada pasien, mempersilahkan duduk, menjaga privasi dengan menutup tirai atau pintu, memastikan tindakan yang akan diberikan, menjelaskan prosedur, tujuan, dan lama tindakan, serta jangan lupa memberikan kesempatan pasien untuk bertanya, meminta persetujuan pasien atas tindakan yang akan diberikan, dan mempersiapkan alat tulis. Pada tahap anamnesa ini, tanyakanlah identitas ibu dan suami, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan sekarang, riwayat perkawinan, riwayat obstetri, riwayat KB, riwayat pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama hamil, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial, dan jangan lupa tanyakan asuransi kesehatan yang dipunyai pasien. Setelah anamnesa selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ibu hamil adalah pemeriksaan yang dilakukan pada bagian tubuh dari kepala sampai kaki pada ibu hamil. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, anjurkan pasien untuk buang air kecil. Ajarkan bagaimana cara menampung urin ke dalam botol yang sudah disediakan. Urin yang dimasukkan ke dalam botol adalah urin tengah, yaitu buanglah urin yang pertama kali keluar. Selanjutnya, tampung urin pertengahan, dan ingat, jangan sampai terkena air. Ketika pasien sedang berada di kamar mandi, bidan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, kemudian mencuci tangan. Bidan memberitahu tindakan yang akan dilakukan berikutnya, yaitu penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Selanjutnya, pasien diarahkan ke arah tempat tidur. Untuk dilakukan tindakan pemeriksaan lingkar lengan atas atau lina. Cara pengukuran lingkar lengan atas adalah dengan menekuk lengan ibu, mengukur panjang lengan ibu dari akromion sampai siku, mengambil setengah dari ukuran panjang akromion sampai siku, dan melingkarkan lila di tangan ibu, serta melihat skalanya. Berikutnya adalah pemeriksaan vital sign. Dimulai dari pemeriksaan suhu badan ibu.
Dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah ibu. Kemudian pemeriksaan nadi dan respirasi. Berikutnya, bidan akan melakukan pemeriksaan kepala dan leher, memeriksa adanya plasma gravidarum, melihat apakah wajah terlihat pucat, warna kuning pada sklera, pucat pada kelopak bagian bawah atau konjungtiva, adakah stomatitis atau sariawan, gingivitis atau gusi berdarah, epulis atau tumor pada gusi, dan karies dentis atau karang gigi. Dilanjutkan dengan memeriksa leher. Raba apakah ada bendungan vena jugularis, pembesaran kelenjar limfe, dan juga kelenjar tiroid. Tanyakan, apakah ibu mengalami nyeri pelan? Pemeriksaan payudara. Meminta ibu melepas pakaian dan bra yang menutupi payudara. Dengan posisi kedua tangan di samping, mengamati ukuran payudara simetris atau tidak. Adanya hiperpigmentasi pada areola mamai, puting susu menonjol, datar, atau masuk. Ibu diminta menaikkan lengan kiri ke atas kepala, kemudian meraba payudara dimulai dari bagian bawah ketiak, kemudian ke bagian bawah payudara secara sirkuler menuju puting sambil merasakan apakah ada pembuluh darah vena yang membesar, nyeri tekan, dan ketegangan. Memencet bagian areola untuk melihat adanya pengeluaran cairan atau kolostrum. Pemeriksaan abdomen. Lihat apakah ada bekas luka operasi, linea nigra, dan strie gravidarum. Meminta klien untuk sedikit menekuk kaki dan pemeriksa menghadap ke muka ibu. Lakukan palpasi abdominal. Mengukur fundus uteri menggunakan medline. Meraba
bagian-bagian janin. Memeriksa apakah bagian terbawah janin sudah masuk ke dalam panggung. Luruskan kaki pasien. Kaji berapa per 5 bagian janin yang sudah masuk panggung. Carilah denyut jantung janin pada area punggung mendekati kepala janin. Bedakan dengan denyut nadi. Jika sudah ketemu, hitunglah selama 1 menit penuh. Cara lainnya, bidan bisa menggunakan Doppler. Ibu juga bisa mendengar denyut jantung janinnya melalui suara Doppler. Pemeriksaan yang berikutnya adalah memeriksa tangan dan kaki. Lihat, apakah ada varises, pucat pada kuku, dan edem pada tangan dan kaki. Pemeriksaan genitalia. Menjelaskan kepada klien mengenai tindakan yang akan dilakukan serta tujuan pemeriksaan genitalia. Meminta klien membuka pakaian bagian bawah dan menekuk kedua lutut. Memasang perlak pengalas, mendekatkan bengkok dan kom berisi kapas yang berendam air DTT. Memakai sarung tangan DTT. Menginspeksi struktur anatomi genitalia. Ada tidaknya pengeluaran pervaginam, sekret atau cairan. Ada tidaknya pembengkakan dan tanda-tanda infeksi menular seksual. Melakukan vulva hygiene menggunakan kapas DTT. Melakukan palpasi pada kelenjar Bartolini sambil melihat respon klien dan menanyakan adakah nyeri tekan atau tidak. Memberitahu klien tindakan pemeriksaan genitalia sudah selesai dan merapikan klien. Membuka sarung tangan dan memasukkan dalam larutan klorin. Mencuci tangan di air mengalir. Pengukuran panggul luar. Hal-hal yang harus diukur adalah distansia spinarum. Distansia spinarum diukur dengan meletakkan setiap ujung jangka pada masing-masing titik spina iliaca anterior superior kanan dan kiri. Selanjutnya, distansia cristarum diukur dengan meletakkan setiap ujung jangka pada masing-masing titik krista iliaca kanan dan kiri. Conjugata externa diukur dengan meletakkan setiap ujung jangka pada masing-masing titik pinggir atas simfisis dan ujung processus spinosum lumbal kelima.
Dan yang terakhir adalah lingkar panggul. Diukur dengan meletakkan 0 cm pita pengukur pada pinggir atas simfisis, kemudian menarik pita sampai pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter mayor menuju lumbal kelima, kemudian melalui pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan trochanter mayor di sisi lainnya sampai kembali lagi ke pinggir atas simfisis. Selanjutnya kita akan menyimak bagaimana cara melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium pada ibu hamil. Pemeriksaan penunjang laboratorium pada ibu hamil meliputi pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan HbSAg, pemeriksaan glukosa urin, dan pemeriksaan protein urin. Yang pertama adalah pemeriksaan hemoglobin. Dalam pemeriksaan hemoglobin ini, kita dapat menggunakan dua macam cara. Cara yang pertama adalah menggunakan alat hemoglobin digital, dan yang kedua adalah menggunakan metode Sahli. Ketika kita menggunakan alat hemoglobin digital, kita masukkan chip terlebih dahulu ke dalam alat tersebut. Pasang stick pada tempatnya dan nyalakan alat. Tunggu sampai ada indikator untuk meneteskan darah. Pada setiap alat akan berbeda. Pada alat yang kita gunakan kali ini akan terlihat gambar tetesan darah pada pojok kanan atas. Ketika darah sudah siap, teteskanlah pada tempat darah. Lalu, tunggu beberapa saat sampai muncul angka di monitor.
Berikutnya adalah pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengisi tabung Sahli dengan HCl 0,1 m sampai angka 2. Sebelum melakukan penusukan pada jari pasien yang tidak dominan, kita harus menyiapkan pipet terlebih dahulu. Sebelum melakukan penusukan pada jari pasien, lakukan antisepsis menggunakan alkohol swab. Tusuklah ujung jari pasien bagian lateral menggunakan autoclip. Lalu usaplah dengan tisu sebelum disedot. Hisaplah darah sampai tanda strip pada pipet penghisap tanpa disertai gelembung-gelembung udara. Segera masukkan darah dalam pipet ke dalam tabung Sahli dengan cara meniup pada bagian dinding tabung. Campur dengan pengaduk antara darah dengan HCl yang berada di dalam tabung. Tunggu selama beberapa saat, kira-kira 1-2 menit. Lalu campurkan aquades sedikit demi sedikit sampai warna darah berubah menjadi seperti warna yang tertera pada indikator Sahli. Cara membaca hasil pengukuran hemoglobin dengan alat Sahli Hemometer. Samakan warna darah yang sudah diencerkan dengan warna pembanding yang ada pada Sahli Hemometer. Apabila sudah sama, baca kadar hemoglobin dengan melihat angka warna kuning pada tabung Sahli secara tegak lurus setinggi darah yang sudah diencerkan dan sama warnanya dengan warna pembanding pada Sahli Hemometer. Pemeriksaan HbSAg. Teteskan darah 1-2 tetes pada alat HbSAg. Lalu tambahkan pelarut 1 tetes. Tunggulah beberapa saat sampai terlihat darah naik dan terlihat tanda strip pada alat HbSAg. Jika terlihat tanda 1 strip, berarti
HBsAg negatif. Jika terlihat tanda 2 strip, berarti HBsAg positif. Pemeriksaan glukosa urin. Sebelum kita memeriksa glukosa urin, kita harus menyiapkan alat-alat berupa tabung, Regen Benedict, urin, alat pembakar, spet, dan juga alat pemegang tabung. Isilah 2 tabung reaksi dengan masing-masing 2,5 cc reagen Benedict. Masukkan urin pada salah satu tabung sebanyak 4 tetes menggunakan pipet. Panaskan urin di atas lampu spiritus berjarak 2-3 cm dari ujung api sambil digoyang-goyang hingga mendidih. Setelah urin mendidih, angkat dan bandingkan dengan tabung yang lain. Lihat perbedaan warnanya.
Penilaian hasil glukosa urin. Penilaian negatif bila warna biru atau hijau keruh. Positif 1 bila hijau atau kuning hijau. Positif 2 jika kuning atau kuning kehijauan. Positif 3 jika berwarna jingga, dan positif 4 jika berwarna merah bata. Pemeriksaan protein urin. Isilah 2 tabung reaksi dengan masing-masing 3 cc urin. Panaskan salah satu tabung hingga mendidih. Lihat urin yang sudah dipanaskan dan bandingkan dengan pembanding, dan jika urin keruh, tambahkan 4 tetes asam asetat. Jika urin tetap keruh, panaskan sekali lagi. Baca hasil protein urin dengan kriteria sebagai berikut. Negatif, jika tidak ada kekeruhan. Positif 1, jika ada kekeruhan ringan tanpa butir-butir. Positif 2, kekeruhan mudah dilihat dan nampak butir-butir dalam kekeruhan tersebut. Positif 3, urin jelas keruh dan kekeruhan berkeping-keping. Positif 4,
sangat keruh dan bergumpal atau memadat. Selain dengan metode pembakaran, glukosa dan protein urin bisa kita cek dengan stik, yaitu dengan glukoprotein test. Caranya adalah sangat sederhana, yaitu dengan mencelupkan seluruh bagian stik yang terdapat indikator ke dalam urin selama 1-2 menit. Lalu angkat dan bandingkan dengan indikator warna yang terdapat pada bagian belakang kemasan glukoprotein test. Tahap terakhir adalah konseling. Pada tahap ini, bidan dapat menyampaikan hasil pemeriksaan secara menyeluruh dan memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan yang dialami pasien. Bidan dapat menggunakan berbagai media, baik lembar balik atau alat peraga lainnya, dalam menyampaikan konseling ini. Bidan juga akan memberikan terapi multivitamin yang dibutuhkan oleh ibu sesuai masa kehamilannya. Dan tentunya bidan akan bersama dengan ibu untuk menentukan kunjungan ulang berikutnya. Demikianlah video pembelajaran asuhan kehamilan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.